Assalamualaikum Pak Rokim, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Gimana Alhamdulillah. kabarnya juga? Alhamdulillah saya juga Pak. Baik, sebelum melakukan proses supervisi akademik nanti, hari ini kita melakukan bincang-bincang percakapan sebentar, nggih Pak nggih? Oh ya bisa, Nggih. boleh. Nggih. Nanti percakapan ini sebagai persiapan awal sebelum nantinya Bapak akan saya amati pembelajarannya di kelas. Supaya apa? Supaya nanti pembelajarannya lebih siap dan lebih percaya diri lagi. Kemudian saya sampaikan tujuan dari supervisi nanti, yakni untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran Pak Rokim nanti di kelas. Maka dari itu ada sedikit beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ya Pak. Ya, silakan. Oke. Untuk yang pertama, nanti pada saat supervisi di kelas, Pak Rokim akan menggunakan kelas berapa, kemudian tujuan pembelajarannya nanti seperti apa Pak? Insya Allah nanti di kelas 4 dengan tujuan pembelajaran yaitu menerapkan melalui tanya jawab, diskusi dan demonstrasi. Saya harapkan nanti peserta didik itu dapat menerapkan ketentuan syariat Islam dalam hal bersuci dan bersuci dari hadas kecil maupun besar. Di samping itu nanti peserta didik dapat melakukan tata cara berwudu sesuai dengan syariat agama Islam. Oke, baik. Jadi nanti pada kelas 4 nih Bapak nggih? Iya, kelas Oke, 4. pada kelas 4. Untuk area pengembangannya nih Pak Rokim, untuk area pengembangannya yang ingin dikembangkan nanti di kelas 4 yang dicapai seperti apa Pak? Untuk arah pengembangannya nanti sebelum apa itu namanya eh, pelajaran atau ya pembelajaran dimulai, nanti anak-anak saya kasih pretest dulu. Saya ingin tahu sejauh mana pengalaman anak-anak yang didapat di lingkungannya. Nanti setelah itu sudah sesudah mengetahui potensi anak-anak itu, nanti saya kembangkan potensinya itu sehingga nanti anak-anak apa itu dapat mengenal dan memahami materi terutama tentang masalah kebersihan dan kesucian, sehingga nanti anak-anak dapat hidup secara mandiri dalam hal kebersihan dan kesucian, serta nanti anak-anak dapat melakukan dan mempraktekkan yang mana yaitu bersuci dari hadas kecil, yaitu berwudu. Karena berwudu itu sangat berpengaruh dengan sahnya sholat di kehidupan dewasa nanti pada anak. Oke, baik. Jadi saya simpulkan tadi berarti pengembangannya ini tadi pretest berarti ke kognitif ya Pak ya. Ya. Kemudian praktek wudhu berarti Apa namanya psikomotorik psikomotorik, dan kognitif. kognitif. Oke, baik. Selain aspek pengembangannya Pak, yang ingin saya dengarkan lagi yakni mungkin bisa diceritakan sedikit nanti rancangan pembelajarannya Pak Rokim di kelas seperti apa, bisa dijelaskan melalui strateginya mungkin mode pembelajarannya, kemudian menggunakan media apa. Untuk nanti sejak awal tadi saya melakukan pretest dulu, mengetahui sejauh mana pengetahuan anak-anak, kemudian nanti kita apa itu namanya metode pembelajarannya yaitu tanya jawab, diskusi dan demonstrasi, sejauh mana nanti pemahaman materi anak-anak yang dicapai, serta nanti akan ditayangkan slide video tata cara berwudu supaya nanti pembelajarannya itu menyenangkan dan anak-anak dapat menerima pembelajaran itu dengan sebaik-baiknya.
Baik, jadi nanti pakai strategi tanya jawab, kemudian demonstrasi gitu Ya, Pak ya. ya, kemudian ada diskusi. Diskusi. Oke, kemudian medianya tadi menayangkan slide video tentang tata cara bersuci atau bersuci. berwudu. Oke, baik Pak. Kemudian untuk indikator ketercapaiannya Pak, nanti pada aspek pengetahuan tadi dan keterampilannya siswa seperti apa? Diharapkan nanti anak-anak itu mampu bersuci dari hadas kecil, apa itu namanya, bersuci dari hadas kecil, setelah nanti apa namanya dievaluasi, nanti anak-anak dapat mendapatkan nilai di atas KKM. Dan juga kalau psikomotoriknya nanti anak-anak dapat melakukan berwudu, ya tata cara wudu sesuai dengan syariat agama Islam. Dengan baik. Iya baik, berarti untuk indikator ketercapaiannya tadi tidak nanti dari hasil prosesnya gitu Pak ya, Ya. dan dari hasil praktek wudunya nanti. Oke, baik Pak. Kira-kira kapan nih Pak Rokim akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Bisa dijelaskan mungkin di hari apa, di jam keberapa? Insya Allah nanti di hari Rabu jam kedua. Jam kedua. Ya, setelah istirahat. Setelah istirahat jam pertama Pak ya? Ya. Oke. Baik, jadi nanti hari Rabu Pak ya, jam kedua setelah istirahat, Pak Rokim akan melaksanakan pembelajaran. Kemudian nanti saya akan datang untuk mengobservasi, melaksanakan supervisi, kemudian akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam pembelajarannya Pak Rokim nanti. Terima kasih Pak atas percakapannya hari ini pas pra observasi sebelum supervisi nanti. Nanti kita kembali lagi ngobrol lagi setelah supervisi. Ya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali pada yaitu pembelajaran materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada hari ini kita akan membahas masalah bersuci. Tahu anak-anak apa artinya bersuci? Bersuci artinya apa? Membersihkan dari najis. Atau bersuci itu membersihkan diri dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil contohnya apa? Apa Nana? Tahu hadas kecil? Hadas kecil kan kencing, keluarnya sesuatu dari lubang dua, kencing, kentut, berak, itu hadas kecil. Nah, itu ada cara yang untuk menghilangkan dari hadas kecil. Kalau kalian mau sholat, terus kalian kentut, nah, apa yang kalian lakukan? Wudu. Berarti wudu itu membersihkan hadas kecil. Tahu caranya berwudu? Tahu. Di rumah, di
sholat apa yang dilakukan? Berwudu. Berwudu itu menghilangkan hadas kecil. Coba saya tanya, yang kalian lakukan di rumah, mungkin kalau sudah tahu rukunnya wudu, nah itu ada berapa? Ada 6. Kan untuk membersihkan lubang hidung. Peono kewane, ya peono kotor. Kemudian ini mencuci tangan banyak 3 kali. Nah, Mbak, berkumur itu termasuk sunnah apa rukun wudu? Sunnah wudu, betul? Yang keras, betul? Tepuk tangan buat temanmu. Yang selanjutnya, membasuh atau menghirup air ke dalam hidung 3 kali itu termasuk. Mana sudah anak? Ya. Yang ketiga itu sunnah wudu. Berarti ketika praktek kita Mas Mufarel. Yang kedua, Mbak Zara, bagaimana pertanyaannya? Bunyikan tulis lanian atau bunyikan niat wudu. Bagaimana bunyinya? Betul? Oh ya, tepuk tangan. Cuci tangan. Nah, terus sela-sela kaki, sela-sela jari-jari. Nah, sela-selai. Terus kukunya, barangkali ada itu. Nah, kemudian berkumur. Kumur. Usap air hidung. Ini diikuti hidungnya besar ini. Nah, sekarang baca niat wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu, ayat keras. Terus basuh pertama, niatnya dalam hati. Ayo basuh pertama. Ratakan. Terus basuh kedua. Ratakan. Terus basuh tangan sampai siku carane. Tangan jarinya di atas dulu. Di kerna aja gak nyiprat. Nah, di kerna gini gak nyiprat. Tuh ini carane itu. Di kerna kerane gak nyiprat. Ini gak nyiprat. Nah, 3 kali sampai siku. Kemudian mengusap sebagian kepala. Tangannya dibasahi, tarik belakang, kemudian kembalikan ke depan. Nah, 3 kali. Masuk telinga, mengusap telinga. Jarinya dimasukkan, diputar, jarilah, terus diusap. Kaki kanan dulu yang didahulukan kaki kanan. Mana kaki kanan? Dan satu kiblat kanan. Ayo. Nah, asyhadu an la ilaha illallah
minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Oh, masuk. Assalamualaikum Pak Rokim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Rokim? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Semangat Pak ya. Semangat. Oke. Baik ini Pak, untuk menindaklanjuti kegiatan yang kemarin hari Rabu sudah kita lakukan. Ya. Oke. Untuk agenda hari ini yakni kegiatan pasca observasi pembelajaran di kelas kemarin. Bagaimana kemarin Pak proses pembelajarannya di kelas? Alhamdulillah sungguh menyenangkan dan memberi kesan yang begitu menarik. Menarik Pak ya. Ya. Ada beberapa pertanyaan ya Pak Rokim yang akan saya sampaikan Oh, terkait proses pembelajaran yang sudah mendengar lakukan kemarin. Ya. Untuk yang pertama, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang sudah Pak Rokim inginkan? Itu kemarin itu pembelajaran itu sesuai dengan rencana pembelajaran, mulai penyampaian penyajian materi dan praktek anak itu sesuai dengan rencana pembelajaran. Nanti proses pembelajarannya sudah sesuai dengan yang direncanakan Pak Rokim. Ya, KPM-nya sesuai dengan RPP kemarin. Untuk rencana perbaikan yang Pak Rokim sampaikan sebelumnya pada kegiatan observasi, apakah sudah dilaksanakan ketika saat pembelajaran kemarin Pak? Perbaikannya belum karena keterbatasannya waktu. Untuk melaksanakan sesuai rencana tadi Pak ya, terkait tujuan pembelajarannya, kira-kira apakah sudah tercapai untuk tujuan pembelajaran yang di RPP kemarin? Sudah. Alhamdulillah sudah tercapai. Sudah tercapai Pak ya. Apa hal yang sudah baik dan menurut Pak Rokim perlu ditingkatkan lagi untuk kedepannya? Yang pertama yaitu mengenai pemahaman materi anak-anak, penghafalan itu perlu ditingkatkan dalam penghafalan materi. Yang kedua, pengamatan ketika praktek. Jadi ada dua Pak ya, Ya. penghafalan dan pengamatan ketika praktek dulu. Berdasarkan evaluasi yang sudah kemarin, berarti untuk strategi atau cara apa yang akan Pak Rokim lakukan untuk mengurangi kekurangan tersebut? Insya Allah nanti metode pembelajarannya itu ditambah. Mungkin dalam penghafalan materi, insya Allah nanti saya akan pakai metode bernyanyi. Jadi materi itu saya rangkum, dibentuk seperti nyanyian. Dan untuk prakteknya itu karena kemarin itu waktunya tidak memadai, jadi ada sebagian yang kurang. Insya Allah nanti untuk prakteknya diputarkan video lagi dan praktek langsung. Jadi untuk perbaikan ke depannya, metode pembelajarannya Ditambah bernyanyi materinya itu dan tambah praktek penayangan video. video sama bernyanyi. Ya. Dengarkan lagi gitu Pak ya. Untuk komitmennya ke depan berarti Pak tadi untuk penambahan metode bernyanyi, kemudian tentang penambahan praktek videonya itu kapan kira-kira Pak? Insya Allah minggu depan, karena ini satu materi ini harus tuntas. Jadi, supaya ingatannya anak itu masih hangat. Secepatnya
berarti Pak Rajin ya. Cepatnya. Baik, tidak sabar nih Pak untuk menunggu kabar selanjutnya. Pembelajarannya sudah dengan versi kemarin Pak ya. Mudah-mudahan untuk pembelajaran selanjutnya lancar, sukses ke depannya untuk Pak. Amin. Kemudian saya juga berterima kasih sudah melakukan tanya jawab mulai dari kemarin pra observasi, kemudian kegiatan observasi sampai hari ini kegiatan pasca observasi. Terima kasih Pak. Ya, saya juga terima kasih atas kesediaannya memberikan masukan agar nanti